Kemudian berikutnya adalah kode 13 ya. 13 itu adalah menunggu validasi rekening. Nah, penyebabnya apa? Data rekening belum terverifikasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, yang mana bahwa TPG itu akan dicairkan oleh pemerintah ya, sehingga untuk verifikasi rekening ini wajib dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Karena kalau belum diverifikasi dari Bapak Ibu guru, maka pemerintah menganggap bahwa data rekening yang Bapak Ibu miliki itu belum valid Bapak Ibu. Sehingga kalau tidak divalidasi oleh pemerintah atau kementerian, maka nanti otomatis Bapak Ibu akan terhambat untuk pencairan TPG-nya Bapak Ibu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia tutorial AI. Sobat, pada edisi pagi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman informasi seputar tunjangan profesi guru. Nah, pada minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya sudah menginformasikan bahwasannya tunjangan profesi sebentar lagi akan cair, yaitu dengan ditandai kode 08 Bapak Ibu. Yang mana kalau kita sudah mendapatkan kode 08, maka ini adalah tahap puncak Bapak Ibu. Namun kenyataannya sampai dengan hari ini masih banyak sekali teman-teman dari Bapak Ibu guru yang belum cair. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa penyebab dari kode-kode tersebut dan apa solusi yang harus kita lakukan. Oke, sebelum saya lanjut simak video ini. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dan sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini. Bapak Ibu, di sini kita lanjutkan. Jadi tunjangan profesi guru yang merupakan hak yang sangat penting bagi para pendidik yang telah memenuhi persyaratan. Namun seringkali dalam proses verifikasi data melalui info GTK, kita menemukan berbagai kendala berupa kode-kode yang tidak valid, belum valid, atau bahkan tidak terbaca. Nah, masalah ini tentu bisa menghambat proses pencairan tunjangan yang akan kita nantikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyebab kode-kode ini dan langkah-langkah solusinya menjadi krusial Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengupas dari permasalahan-permasalahan kode yang ada dan bagaimana solusinya Bapak Ibu. Dan ini saya mendapatkan referensi tentunya juga dari sumber-sumber yang saya dapatkan di media Bapak Ibu. Jadi nantinya kalau misalkan ada yang salah saya dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Jika ada benarnya mungkin inilah informasi yang saya dapatkan dari media atau dari pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya yaitu arti kode dan solusinya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mengupas tentang solusi cerdas mengatasi kode-kode bermasalah dalam info GTK agar menjadi valid. Nah, panduan lengkap bagi guru di Indonesia. Nah, ini sekali lagi saya mengambil atau mengambil sebuah referensi yang ada di sebuah media ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa itu info GTK dan mengapa kode validasi itu penting Bapak Ibu. Nah, info GTK ini merupakan sistem verifikasi status guru dan kelayakan penerima TPG. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan TPG ketika secara data atau secara sistem ini status Bapak Ibu sudah tidak bermasalah secara administrasi. Yang mana TPG ini dapat diperoleh infonya itu dari info GTK Bapak Ibu. Jadi GTK itu merupakan sebuah website ataupun aplikasi yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan status apakah Bapak Ibu siap untuk cair atau belum. Nah, ini ada di info GTK. Nah, kode validasi ini menunjukkan status data guru memenuhi syarat atau perlu perbaikan Bapak Ibu. Jadi pada info GTK di sini tentunya ada validasinya Bapak Ibu. Validasi itu nanti dari petugas operator akan diverifikasi apakah data itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini
yang menunjukkan status pada Bapak Ibu. Nanti siap untuk dicairkan atau belum, memenuhi syarat atau belum. Nah, ini tentunya ada di kode validasi. Kemudian kode tidak valid atau salah Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendapatkan kode validasi yang tidak valid ataupun salah, maka di sini tentunya kita perlu tindakan Bapak Ibu atau perbaikan agar pencairan tunjangan tidak terhambat. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus melakukan validasi atau cek pada dapodik kita Bapak Ibu. Nah, agar nanti tidak terjadi kesalahan secara administrasi yang menghambat kita tidak cairnya dari TPG. Nah, berikutnya adalah kode-kode info GTK atau yang tidak valid atau yang belum valid Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kode 01 ya. Kode 01 itu beban mengajar tidak linier Bapak Ibu. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini tentunya yaitu mengajar tidak sesuai dengan sertifikasi Bapak Ibu ya. Kemudian solusinya apa? Sesuaikan mapel atau sertifikasi ulang dan ini perlu koordinasi dengan kooperator dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kode 01, maka Bapak Ibu masih bermasalah dengan mengajarnya itu tidak linier Bapak Ibu. Nah, ini silakan dicek ya antara sertifikasi kodenya dengan mengajarnya ya, karena nanti tidak sinkron Bapak Ibu. Kalau tidak sinkron secara otomatis akan menghambat Bapak Ibu untuk tidak linier sehingga jamnya tidak terhitung Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kode 01 ini adalah tidak linier. Kemudian berikutnya ini adalah kode 02. Ya, beban mengajar tidak memenuhi syarat. Nah, tadi ada tidak linier, ada tidak memenuhi syarat. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini jam mengajarnya kurang dari ketentuan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ketentuan di aturan itu adalah minimal 24 jam, maka Bapak Ibu harus minimal terpenuhi dari 24 jam tadi Bapak Ibu. Kalau kurang, ya tentunya ini akan tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Nah, dan ini pun juga ada ketentuan-ketentuan bagi yang memang memiliki tugas tambahan ya seperti WAKA, kemudian K3. Nah, ini tentunya juga memiliki ekuivalen Bapak Ibu. Yang mana untuk WAKA ini bisa mengajar hanya 12 jam. Kemudian kepala lab juga 12 jam seperti itu. Jadi ketentuannya ada di aturannya. Kalau misalkan ini belum terpenuhi secara otomatis ini tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Jadi perhatikan. Nah, solusinya apa? Tambah jam mengajar di sekolah induk ataupun yang lain ya. Jadi solusinya kalau kurang jam otomatis harus menambah Bapak Ibu. Bisa di sekolah induk tersebut ya atau juga di sekolah yang lain. Nah, ini ketentuan yang harus Bapak Ibu penuhi. Oke ya, jadi untuk kode 02 jelas Bapak Ibu tidak memenuhi syarat ketika jam Bapak Ibu kurang dari standar minimalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kode 04 Bapak Ibu. Kode 04 itu status info GTK belum valid untuk TPG Bapak Ibu. Nah, ini penyebabnya apa? Belum sertifikasi atau NRG belum terbit. Nah, ini permasalahan Bapak Ibu. Jadi status kode 08 ini tetap secara otomatis info GTK-nya tidak valid ya karena memang mungkin yang bersangkutan belum sertifikasi atau mungkin NRG-nya belum terbit ya. Sudah sertifikasi tapi memang sertifikatnya belum terbit. Nah, ini juga menghambat Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu harus memenuhi itu dulu. Kalau tidak ada energinya, ya otomatis info GTK-nya tidak valid atau belum valid. Nah, solusinya apa? Pastikan sertifikasi diakui, urus NRG via dapodik ya. Jadi jelas solusinya harus memastikan sertifikasinya ya. Kemudian kalau memang NRG-nya belum ya segera untuk diurus ya. Silakan hubungi dari operator dapodik tentunya. Berikutnya adalah kode 06 ya. Kode 06 itu akun tidak aktif atau usia pensiun. Nah, ini juga merupakan kode yang ada di info GTK. Penyebabnya apa? Terdeteksi tidak aktif atau pensiun Bapak Ibu. Jadi secara otomatis sistem akan mendeteksi mungkin dari usia kelahiran, tahun kelahiran ini pastinya akan terdeteksi Bapak Ibu karena yang bersangkutan sudah pensiun otomatis akunnya tidak aktif ya. Munculnya adalah kode 06. Solusinya lapor operator atau dinas jika masih aktif. Nah, ini tentunya kalau misalkan terjadi terkendala seperti ini Bapak Ibu segera lapor. Kalau memang Bapak Ibu belum pensiun atau mungkin memang Bapak Ibu masih aktif ya segera laporkan kepada pihak operator. Baik itu operator sekolah, satuan pendidikan maupun ke dinas ya jika perlu ya.
Ini tentunya hal yang perlu Bapak Ibu solusikan. Kemudian berikutnya adalah kode 13 ya. 13 itu adalah menunggu validasi rekening. Nah, penyebabnya apa? Data rekening belum terverifikasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu yang mana bahwa TPG itu akan dicarikan oleh pemerintah ya, sehingga untuk verifikasi rekening ini wajib dilakukan oleh Bapak Ibu guru, karena kalau belum diverifikasi dari Bapak Ibu guru, maka pemerintah menganggap bahwa data rekening yang Bapak Ibu miliki itu belum valid Bapak Ibu. Sehingga kalau tidak divalidasi oleh pemerintah atau kementerian, maka nanti otomatis Bapak Ibu akan terhambat untuk pencairan TPG-nya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk rekeningnya sudah sama, kemudian lakukan verifikasi bahwa itu adalah rekening Bapak Ibu. Kalau memang terjadi kesalahan, ya segera lapor pada operator. Makanya itu apa? Solusinya adalah pastikan rekening benar dan aktif, konfirmasi ke bank ya. Jadi pastikan bahwa rekening itu betul Bapak Ibu. Karena apa? Rawan sekali Bapak Ibu. Kalau misalkan rekening itu salah ya, dan Bapak Ibu tidak mengubahnya atau bahkan itu salah kemudian Bapak Ibu sudah konfirmasi, ini bisa fatal Bapak Ibu, bisa masuk ke rekening yang lain Bapak Ibu. Nah, tentunya ini ada validasi atau ada verifikasi dari pihak pemerintah juga Bapak Ibu untuk memastikan bahwa rekening itu adalah milik Bapak Ibu sendiri. Kemudian kode 17, guru sertifikasi tidak aktif permanen. Nah, ini penyebabnya apa? Pindah ke Kemenak atau mungkin berhenti mengajar. Nah, ini tentunya juga kasus di lapangan Bapak Ibu. Jadi kalau kode 17 berarti Bapak Ibu tentunya dianggap tidak aktif ya, tidak aktif di sekolah tersebut sehingga bermasalah. Nah, solusinya apa? Perbarui data di Dapodik jika masih aktif. Nah, ini perlu koordinasi juga dengan operator satuan pendidikan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang masih aktif Bapak Ibu. Nah, ini adalah kasus dari kode 17. Kemudian berikutnya ini adalah mengatasi kode info GTK yang tidak terbaca. Nah, bagaimana kalau info GTK-nya tidak terbaca? Ini penyebabnya adalah kesalahan input data di Dapodik Bapak Ibu. Nah, gangguan sistem info GTK. Jadi Bapak Ibu harus memastikan data di Dapodik ya, karena itu harus selalu banyak berhubungan dengan pihak operator Dapodik jika memang Bapak Ibu menemukan kendala atau masalah yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini bisa jadi masalah jaringan, koneksi internet itu juga merupakan gangguan juga ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memasukkan data, kemudian sinkron di Dapodik ya, karena terjadi error di jaringan atau koneksi internet, ini juga akan mempengaruhi sehingga info GTK tidak terbaca Bapak Ibu. Kemudian solusinya apa? Periksa kembali data Dapodik dan koordinasi dengan operator. Sudah pasti Bapak Ibu ya. Jadi silakan periksa kembali dengan operatornya Bapak Ibu, dan koordinasi ini penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, coba akses di waktu perangkat lain atau hubungi dinas. Nah, kalau kita tidak bisa mengakses info GTK, maka di sini kita bisa mencoba lain waktu Bapak Ibu. Mungkin sibuk sekali Bapak Ibu karena pada waktu itu semua orang mengakses ya. Kalau semua orang mengakses, secara otomatis server akan down Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi ya Bapak Ibu. Karena itu silakan akses di waktu yang lain atau menggunakan perangkat lain, karena di perangkat Bapak Ibu mungkin terkendala dengan operator misalkan ya, operator jaringan seluler misalkan seperti itu. Nah, ini solusi yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, pastikan koneksi stabil, gunakan browser kompatibel.